Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, Mentari Tanzil dalam Kapolri Sepekan episode 22 Maret 2024. Pekan ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi bersama Menko Polhukam terkait situasi pasca pemilu. Kapolri juga menanggapi isu Kapolda yang akan dijadikan saksi gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi bersama Menko Polhukam dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Rakor ini membahas situasi dan kondisi secara nasional pasca pemungutan suara pada pemilu 2024. Menko Polhukam mengatakan pihaknya akan terus memantau seluruh tahapan pemilu 2024 termasuk proses rekapitulasi secara nasional oleh KPU hingga pengumuman perhitungan suara. Berdasarkan hasil rapat, diketahui bahwa situasi nasional masih aman serta kondusif pasca pemilu 2024. Hadi Cahyanto juga berkomitmen untuk bersama-sama mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan dan ikut menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan agar tetap kondusif sehingga terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh. Sesuai dengan informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi secara umum, situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali. Kita bersama-sama hendaknya mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan ikut juga menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan agar tetap kondusif dan terwujud harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kokoh dan kuat. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam kesempatan yang sama menanggapi sengketa pemilu 2024 terkait isu Kapolda yang akan menjadi saksi dalam gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kapolri tidak mempersoalkan tim hukum yang akan menghadiri seorang Kapolda sebagai saksi dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Ia mengaku masih menunggu Kapolda mana yang akan dibawa sebagai saksi ke MK dan menekankan kehadiran seorang anggota polisi aktif sebagai saksi harus didukung dengan bukti yang kuat. Listio juga menegaskan akan menindak tegas anggotanya jika terbukti ada oknum anggota Polri yang terlibat dalam kecurangan pemilu. Selesai daripada penghitungan tersebut, tentunya ada mekanisme selanjutnya terhadap yang tidak puas dengan hasil yang kemudian dibuka ruang untuk mengajukan gugatan PHPU, baik sengketa yang membahas tentang Pilpres maupun yang membahas tentang Pileg. Tentunya berbagai macam isu akan dibawa dan ruang itu dibuka di MK. Namun demikian, tentunya semuanya harus membawa bukti dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada pelanggar ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, mengatakan pihaknya akan mengajukan seorang Kapolda untuk menjadi saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 di MK.
Gugatan itu akan dilayangkan ke MK setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret 2024. Namun, Henry tak menjelaskan detail identitas Kapolda dan hanya menyebut Kapolda akan dihadirkan untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Di sisi lain, isu soal ketidaknetralan Polri sebelumnya juga telah dikonfirmasi Henry ke Kabaharkam Polri. Komjen Pol Fadil Imran, Kabaharkam menyangkal adanya instruksi Kapolri untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden. Oke, saya sengaja datang kemari untuk meminta klarifikasi terkait dengan statement atau kegiatan pada waktu tanggal 9 lah ada keprihatinan Purnawirawan TNI Polri waktu itu. Kemudian dari itu sempat viral yang saya mengatakan bahwa ada perintah khusus dari Kapolri kepada Direktur Binmas di seluruh Polda. Kemudian beliau telepon saya mengatakan bahwa sudah konfirmasi dengan Pak Kapolri dan sudah terkonfirmasi bahwa informasi itu tidak betul. Pada kesempatan ini juga saya ingin menghimbau kepada masyarakat pada umumnya jangan mudah terpengaruh pada informasi-informasi yang tidak benar atau hoak. Dan kami tegaskan bahwa Polri netral sesuai dengan ketentuan undang-undang dan akan mengawal sampai dengan tuntas pemilu 2024 sehingga terpilih pemimpin nasional dan wakil kita di legislatif yang akan datang. Menpan RB Abdullah Azwar Anas temui Kapolri membahas jabatan resiprokal ASN dan TNI Polri. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami.